Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem rangka. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Surning Ayu Widiawati. Saya adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Wali Songo angkatan 2024, kelas 2 CGZ dengan NIM 24070-2665. Baik, yang pertama adalah struktur pada tulang. Apa itu sistem rangka? Jadi sistem rangka adalah susunan tulang yang membentuk kerangka tubuh manusia, mampu menopang dan melindungi organ-organ internal tubuh sekaligus berfungsi sebagai titik perlekatan bagi otot pada manusia. Sistem ini terdiri dari tulang, sendi, dan tulang rawan terkait sistem ini membentuk tubuh kita, memungkinkan pergerakan, menghasilkan sel darah, dan menyimpan mineral. Apakah kamu tahu, bayi dilahirkan dengan sekitar 270 tulang, sementara orang dewasa rata-rata memiliki 206 tulang. Berikut adalah pembahasan dari fun fact tersebut. Bayi dilahirkan dengan sekitar 270 tulang, namun seiring pertumbuhan, beberapa tulang tersebut akan menyatu satu sama lain. Akibatnya jumlah tulang pada orang dewasa berkurang menjadi rata-rata 206 tulang. Proses penyatuan ini terutama terjadi pada bagian tengkorak dan tulang belakang guna meningkatkan kekuatan dan efisiensi struktur tubuh. Oke, selanjutnya ada komponen sistem rangka. Tulang adalah struktur keras yang memberikan dukungan bagi tubuh untuk melindungi organ-organ penting dan memproduksi sel darah. Jenis tulang berbeda-beda dalam kekuatan dan fungsinya. Lalu komponen yang kedua adalah sendi. Sendi adalah titik di mana dua atau lebih tulang bertemu, memungkinkan pergerakan dan fleksibilitas. Terdapat berbagai jenis sendi, masing-masing dengan rentang gerakan yang berbeda. Lalu yang selanjutnya ada ligamen. Ligamen adalah jaringan ikat yang menghubungkan tulang satu dengan yang lain, memberikan stabilitas pada sendi dan membantu mencegah cedera saat bergerak. Lalu fungsi utama pada sistem rangka yang pertama, tulang berfungsi sebagai penopang struktur tubuh, memberikan bentuk stabilitas kepada tubuh manusia agar dapat berdiri dan bergerak dengan baik. Lalu sistem rangka melindungi organ vital seperti jantung dan paru-paru, membentuk pelindung yang kuat agar organ-organ tersebut tetap aman dari cedera. Lalu sumsum tulang memiliki peran esensial dalam produksi sel-sel darah, yaitu menjaga keseimbangan kadar sel darah serta mendukung sistem kekebalan tubuh. Hematopoiesis adalah proses pembentukan sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit di dalam sumsum tulang yang sangat penting untuk kesehatan tubuh. Oke, next. Apa aja sih jenis-jenis tulang? Jadi tulang itu terbagi menjadi 4 jenis, yaitu tulang panjang berbentuk memanjang dengan ujung yang lebih lebar, berfungsi sebagai tuas untuk pergerakan dan tempat melekatnya otot. Seperti contohnya pada tulang paha femur, tulang lengan atas, atau biasa disebut humerus. Lalu ada tulang pendek. Bentuknya hampir sama, panjang dan lebarnya juga sama. Berfungsi untuk menahan tekanan dan memberikan stabilitas dengan sedikit gerakan. Contohnya ada pada tulang pergelangan tangan atau karpal dan juga tulang pergelangan kaki atau tarsal. Lalu yang selanjutnya ada tulang pipih. Bentuknya pipih dan lebar, sering melengkung, berfungsi melindungi organ dalam dan sebagai tempat perlekatan otot. Contohnya ada pada tulang tengkorak, tulang rusuk, tulang belikat. Lalu ada tulang tidak beraturan. Bentuknya tuh kompleks dan tidak termasuk dalam kategori lainnya. Berfungsi melindungi organ dalam dan mendukung struktur tubuh. Contohnya seperti pada tulang wajah dan tulang belakang. Lalu berikutnya adalah sistem rangka tulang yang melindungi organ-organ vital. Jadi yang pertama ada tulang tengkorak. Tulang tengkorak adalah kerangka kepala
yang melindungi otak dan organ penting seperti mata hingga telinga. Terdiri dari 22 tulang, terbagi menjadi tulang kranium, 8 tulang yang melindungi otak dan tulang wajah, 14 tulang yang membentuk struktur wajah. Tulang-tulang ini dihubungkan oleh sutura, kecuali rahang bawah yang dapat bergerak. Oke, next. Ada tulang belakang. Tulang belakang adalah struktur utama kerangka tubuh yang terdiri dari 33 vertebrae, terbagi menjadi cervical, thoracal, lumbal, sakral, dan koksigeal. Fungsi utamanya adalah menopang tubuh, melindungi sumsum tulang belakang, memungkinkan gerak, serta menyerap guncangan setiap vertebra dipisahkan oleh cakram intervertebralis yang berperan sebagai bantalan untuk fleksibilitas dan peredam benturan. Lalu yang selanjutnya ada tulang hasta. Tulang hasta atau biasa disebut dengan ulna adalah salah satu dari dua tulang utama pada lengan bawah, terletak di sisi dalam sejajar dengan jari kelingking. Seperti ini. Tulang ini berfungsi sebagai penopang lengan bawah yang memungkinkan gerak sendi siku dan pergelangan tangan, serta membantu dalam aktivitas seperti mengangkat dan menggenggam. Bersama dengan tulang radius, tulang hasta memungkinkan rotasi lengan seperti saat memutar telapak tangan ke atas atau ke bawah. Lalu yang selanjutnya ada tulang pergelangan tangan. Tulang pergelangan tangan adalah kumpulan tulang kecil yang menghubungkan lengan bawah dengan telapak tangan, yang memungkinkan gerak dan fleksibilitas tangan. Terdiri dari 8 tulang karpal, tulang ini tersusun dalam 2 baris. Baris proksimal, triqueotrium, baris proksimal dan baris distal. Tulang pergelangan tangan berfungsi sebagai penopang tangan, membantu gerakan seperti menekuk, memutar, dan menggenggam, serta menyerap tekanan saat tangan digunakan atau digerakkan. Oke, lalu yang selanjutnya ada tulang belikat. Tulang belikat atau scapula adalah tulang yang berbentuk segitiga yang terletak di bagian belakang atas tubuh, tepatnya di antara tulang lengan atas dan tulang selangka. Tulang ini berfungsi sebagai penghubung antara lengan dan tubuh, serta sebagai tempat menempelnya otot-otot penting yang membantu pergerakan bahu dan lengan. Tulang belikat memungkinkan berbagai gerakan lengan seperti mengangkat, memutar, dan menjangkau atau memanjat. Oke, lalu yang selanjutnya ada tulang panggul. Tulang panggul adalah bagian dari rangka tubuh yang terletak di bagian bawah batang tubuh dan berfungsi sebagai penopang organ-organ dalam rongga perut, serta tempat melekatnya tulang belakang dan tungkai bawah. Tulang ini terdiri dari 3 bagian yang menyatu, yaitu ilium, ischium, dan pubis. Selain menopang berat badan saat berdiri atau duduk, tulang panggul juga berperan penting dalam proses berjalan dan sebagai pelindung organ reproduksi, saluran kemih, dan sebagian usus. Oke, lalu selanjutnya ada tulang dada. Tulang dada sternum adalah tulang pipih yang terletak di bagian tengah depan dada dan berfungsi sebagai penghubung antara tulang rusuk melalui tulang rawan. Tulang ini membantu melindungi organ vital di dalam rongga dada, seperti jantung, paru-paru, serta memberikan kestabilan pada kerangka dada. Tulang dada terdiri dari 3 bagian utama, yaitu manubrium, badan sternum, dan processus kyphoideus. Oke, lalu selanjutnya ada kelainan atau penyakit pada tulang. Yang umum terjadi adalah patah tulang. Patah tulang adalah kondisi di mana tulang mengalami keretakan akibat trauma atau cedera. Penanganannya biasanya melibatkan pengaturan posisi tulang atau penggunaan gips. Lalu ada artritis.
Artritis adalah peradangan pada sendi yang dapat menyebabkan sakit dan pembekakan. Terdapat berbagai jenis artritis termasuk osteoartritis dan rheumatoid arthritis yang mempengaruhi kualitas hidup penderitanya. Lalu yang selanjutnya ada osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit tulang yang ditandai dengan kepadatan tulang yang rendah, meningkatkan risiko patah tulang. Hal ini terjadi akibat hilangnya lebih banyak jaringan tulang daripada yang dibentuk. Lalu yang selanjutnya ada rakitis. Rakitis adalah kelainan tulang yang umumnya terjadi pada anak-anak akibat kekurangan vitamin D, kalsium, atau fosfat, sehingga menyebabkan tulang menjadi lemah dan deformitas. Lalu bagaimana sih cara merawat tulang agar tulang lebih kuat, kokoh? Jadi yang pertama ada mengonsumsi makanan dan minuman yang kaya kalsium dan vitamin D. Lalu yang kedua ada atur pola hidup sehat dengan melakukan uh, itu seperti gerakan fisik, lari, jogging, olahraga minimal 30 menit. Lalu yang ketiga ada berjemur di bawah sinar matahari pagi. Oke, lalu lanjut kesimpulan. Sistem rangka merupakan komponen penting dalam tubuh manusia yang tidak hanya memberikan bentuk dan menopang tubuh, tetapi juga berperan dalam melindungi organ-organ vital, membantu dalam proses pergerakan, dan menyimpan mineral penting, serta memproduksi sel-sel darah. Tanpa sistem rangka, tubuh manusia tidak mampu berdiri tegak dan bergerak dengan leluasa. Sistem ini terdiri atas berbagai jenis tulang dan sendi yang bekerja secara sinergis untuk menjaga kesehatan. Sistem rangka sangatlah penting, terutama melalui asupan nutrisi yang tepat, aktivitas fisik yang teratur, serta gaya hidup sehat secara keseluruhan. Oke, baik. Sekian materi yang saya paparkan. Apabila banyak kekurangan atau salah kata, saya Surendeng Widiawati memohon maaf sebesar-besarnya. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.